sebagai sumber kehidupan. Lihatlah bagaimana kondisi tanah yang gersang, kering, pecah-pecah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka tanah tersebut menjadi gembur. Setelah itu Allah taala menumbuhkan berbagai macam tanaman. Dengan tanaman-tanaman yang tumbuh ini menjadi manfaat buat makhluk, apakah itu manusia maupun hewan maupun yang lainnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Tatkala air tersebut menimpa ke bumi, maka menjadi sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di bumi. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya nomor 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan air, kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Afala yu'minun. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Seluruh yang ada di permukaan bumi dengan air Allah ta'ala menjadikan hidup. Ya, kita manusia ya tanpa air atau kurang air, maka kehidupan kita akan tidak baik. Ya, makanya para dokter misalnya menganjurkan kepada kita dalam setiap hari harus minum minimalnya yaitu sekitar 8 gelas atau 1,5 liter air yang bersih. Itu untuk kemaslahatan hidup kita semuanya di permukaan bumi. Nah, sumber-sumber air, aliran-aliran air yang menjadi hasil usaha kita, maka akan membuahkan pahala yang terus mengalir kepada kita pahalanya. Saluran-saluran air yang kita buat, ya, yang kita keluarkan dari dana kita, yang kita keluarkan dari tenaga kita, atau yang lainnya, yang menjadikan adanya aliran-aliran air tersebut, maka semua yang berpartisipasi di dalamnya sehingga terwujud saluran-saluran air yang bermanfaat untuk seluruh makhluk, ya, bukan hanya manusia, seluruh makhluk, maka mereka semuanya mendapatkan aliran pahala, dan itu sampai meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia itu semuanya akan mengalir pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis tadi, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Maka Rasul menyebutkan diantaranya au nahrun ajrohu, atau sungai yang ia alirkan. Ini kalau di zaman dulu, ya, di zaman dulu, ya, termasuk di antara langkah yang bisa dilakukan adalah mengalirkan sungai, air sungai ke tempat-tempat yang memungkinkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Adapun di zaman sekarang, subhanallah, maka banyak cara yang dilakukan yang pada intinya manusia bisa mendapatkan air dengan mudah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waja'a fi hadithi Anas ibn Malik qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dalam hadis, yaitu hadis Anas ibn Malik, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au karo nahron, atau aliran sungai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aliran sungai ini berbicara di zaman dulu.
yaitu membuat aliran-aliran dari sungai, cabang-cabang aliran dari sungai yang kemudian manusia ataupun makhluk yang lain, hewan-hewan bisa mendapatkan keutamaannya, bisa mendapatkan air. Air bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka mereka-mereka yang punya peran untuk membuat aliran-aliran tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun telah meninggal dunia. Pahala tersebut terus mengalir kepadanya. Wal muradu bi karyin nahri, dan yang dimaksudkan dengan karo nahron dalam hadis ini syakku jadawilil ma'i minal uyuni wal anhar, yaitu membuka membuka aliran-aliran air dari mata air maupun dari sungai, likai tasilal ma'u ila amakinin nas wa mazari'ihim, sehingga air bisa sampai ke tempat-tempat manusia maupun ladang-ladang mereka atau sawah-sawah mereka. Fayartawi nasu, sehingga atau fayartawi atau fayurtawan nasu, sehingga manusia bisa hilang dahaganya, mereka bisa puas dari memanfaatkan air tersebut, entah diminum ataupun yang lain. Watusqa azru'u, dan kebun-kebun atau sawah-sawah ini bisa disirami dengan air tersebut. Watashraba al-masyatu, dan hewan-hewan yang hidup di permukaan bumi ini bisa minum darinya. Jadi intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu karonahron, maka membuat saluran-saluran air atau mengatur saluran-saluran air. Nah, dengan begitu air ini bisa mengalir ke tempat-tempat yang dihuni oleh manusia atau tempat-tempat yang bisa sampai ke sawah-sawah mereka atau sampai ke ladang-ladang mereka. Nah, sehingga manusia dengan mudah mendapatkan air tersebut, entah itu dengan diminum atau dengan yang lainnya. Demikian pula dengan air tersebut, maka sawah-sawah bisa terairi dengannya. Jadi sawah-sawah bisa terairi dengannya, ladang-ladang bisa terairi dengannya. Jadi bukan pemilik ladang itu saja yang mengalirkannya, tapi ada orang lain yang punya usaha, ya, dengan rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kemudian membuat saluran-saluran air agar dimanfaatkan airnya oleh yang lainnya. Dan ini kalau bukan orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk melakukan hal itu, apalagi dengan pengorbanan harta, dengan pengorbanan tenaga ataupun pikiran ataupun yang lainnya. Ya, tidak memungut upah sama sekali, tidak menarik nanti sekian kubik air itu harus dibayar sekian, tidak, semata-mata harta yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya ia gunakan untuk membuat saluran-saluran air agar air tersebut dimanfaatkan oleh yang lain. Makanya pantas Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina amalihi min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Pantas Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya yang akan didapatkan oleh seorang mukmin dari amal kerjanya ataupun dari kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia, ya, karena usaha semacam itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tanaman-tanaman bisa disirami dengannya, ya, sawah-sawah bisa disirami dengannya, sehingga para petani ini bisa memanen hasil tanamannya, kemudian dimanfaatkan oleh keluarganya atau dimanfaatkan oleh yang lain, bahkan burung-burung juga ikut memanfaatkan hasil panen tersebut. Maka subhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu pahala yang berlipat-lipat. Ya, semata-mata dia membuat aliran-aliran air itu sudah cukup bagi dia untuk
mendatangkan pahala, apalagi dia punya niat agar para petani bisa sejahtera hidupnya, kemudian bisa mendapatkan hasil panen, kemudian hasil panen tersebut diinfakkan misalnya sebagiannya, ya walaupun nggak semuanya karena untuk kebutuhan, diinfakkan sebagiannya. Subhanallah, dari mana ini? Dia bisa memanen hasil yang bisa juga untuk diinfakkan, bisa untuk dizakatkan ataupun yang lainnya. Di antaranya adalah dari usaha orang yang membuat aliran-aliran sungai atau aliran-aliran air yang digunakan untuk menyirami tanamannya. Wa tashrabal masya, masya Allah, hewan-hewan bisa minum darinya, entah itu hewan ternak ataupun hewan-hewan yang lainnya. Seluruh hewan misalnya bisa minum dari air tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan suatu kebaikan, merupakan amal usaha yang besar, proyek yang besar yang akan mengalir pahalanya, ya, kepada orang yang melakukannya. Wa kam fi mithli hadzal amalil jalili minal ihsani ilan nasi. Berapa banyak, ya, berapa banyak semisal amalan yang mulia ini berupa kebaikan terhadap manusia, ya, berapa banyak semisal amalan yang mulia ini, semisal amalan yang tinggi ini, yaitu apa? Minal ihsani ilan nas, berbuat baik kepada manusia, wa tanfisi anhum, ya, meringankan beban manusia. Ya, bagaimana tidak ringan beban mereka yang seharusnya mereka membeli, ya, membeli tiap satu jerigen misalnya berapa ribu rupiah, atau satu tangki berapa ribu rupiah, atau misalnya dengan dengan diesel misalnya, kemudian dengan bahan bakar solar ataupun yang lainnya, atau bahkan dengan menyewa alat-alat tersebut, maka mereka ini banyak biaya yang dibutuhkan. Tapi dengan usaha kita membuat aliran-aliran air, maka ini betul-betul meringankan beban mereka, ya, terutama terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di lereng-lereng gunung misalnya. Maka bisa jadi mereka kesulitan mendapatkan air, ya, karena harus mengebor dalam kedalaman yang cukup lumayan, tidak hanya belasan, tidak hanya puluhan, bahkan terkadang bisa jadi ratusan meter untuk bisa dapat air. Maka kita membuat aliran-aliran yang sampai kepada mereka, ya, tidak perlu menempuh jarak yang cukup jauh, ya, untuk mengambil air. Nah, aliran-aliran ini sampai kepada mereka tanpa kita pungut biaya sama sekali, ya, bitaisiri husulil ma alladzi bihi takunul hayatu, ya, yaitu dengan mudahnya sampainya air, ya, sampainya air yang menjadi sumber kehidupan, ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa air ini merupakan sumber kehidupan. Di antara sumber kehidupan, manusia tanpa air lama-kelamaan mati, lama-kelamaan meninggal dunia, ya, tanaman juga begitu. Kalau tidak disirami, maka lama-kelamaan akan mati. Hewan juga demikian. Sebagaimana tanah yang gersang, yang tidak ada kandungan air di dalamnya, maka tidak bisa ditanami apa-apa. Ya, rumput pun bisa mati. Ya, tanaman yang mudah untuk tumbuh, tapi karena tanahnya gersang sehingga tidak bisa apa-apa, tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Maka kemudian ada air, maka hiduplah itu semuanya. Manusia bisa hidup, ya, hewan bisa hidup, tanaman bisa hidup, semuanya bisa hidup karena air yang Allah Ta'ala ciptakan,
dan karena kemudian usaha kita sebagai makhluk, sebagai manusia untuk membuat aliran-aliran air tersebut. Bal huwa ahammu muqawwamatiha, bahkan ini termasuk di antara paling pentingnya bahan kebutuhan manusia. Ya, dalam bahasa lain termasuk kebutuhan yang primer. Ya, termasuk kebutuhan yang primer adalah air. Ya, kenapa? Itu tadi. Alladzi bihi takunul hayatu. Dengan air maka menjadi sumber kehidupan untuk semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Hafidhahullah taala, wa yultahaku bihadza masuk dalam kategori ini, ya, masuk dalam kategori ijra'un nahri, membuat aliran sungai. Kata beliau, maddul ma'i ibarul anabibi ila amakinin nasi wa mawatini hajatihim. Masuk dalam bab ini ijra'ul ma' atau ijra'un nahri, yaitu membuat saluran-saluran pipa, ya, ke tempat-tempat manusia dan ke tempat-tempat yang menjadi kebutuhan mereka. Pipanisasi, ya, pipanisasi. Misalnya dari sumber air, ya, dari sumber air, entah itu lereng gunung ataupun dari sungai ataupun dari yang lain, maka kita membuat pipanisasi, ya, dengan cara apa? Ya, membeli pipa tentunya dan segala kebutuhannya. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang punya peran di situ. Entah itu sebagai orang yang mengusahakan pipanya, atau kemudian mengerjakannya, atau kemudian yang lainnya yang sampai terwujud pipa, sampai terwujud saluran-saluran air yang sampai kepada manusia. Makin masuk di dalamnya, maka mereka termasuk di antara yang melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mereka melaksanakan perintah Allah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Kebaikan apa di sini? Ijra'u al-ma', ijra'u an-nahri, membuat saluran, yaitu semacam di sini kata Syekh itu apa? Pipanisasi. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya pula misalnya kita, ya, di depan rumah kita misalnya kita sediakan keran, kemudian kita sediakan selang misalnya, lalu kita kasih tulisan silakan ambil air sepuasnya untuk kebutuhan apa saja, walaupun biaya listriknya kita yang nanggung, maka masuk di dalamnya pula. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kita membuat tempat, ya, ada tempat untuk pengambilan air. Di situ ada banyak keran, maka kita buka untuk umum, siapa saja, ya, boleh untuk mengambil tanpa dipungut biaya sama sekali. Ya, di situ enggak kita sediakan kota infak misalnya, tidak, ya. Tapi kalau ingin begitu, ya, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi pada intinya kita menyediakan saluran-saluran air untuk kebutuhan mereka. Ya, kalau pipanisasi kan butuh pipa yang cukup panjang, ya, butuh pipa yang cukup panjang. Tapi masuk dalam ini juga apa?
kita di depan rumah menyediakan keran, kemudian orang bisa ngambil di situ untuk kebutuhan, apalah kebutuhan mereka, maka ini masuk di dalamnya. Yang tatkala seseorang menggunakannya, ya menggunakannya, apalagi mereka bisa menggunakan air tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berwudu, Masya Allah, ya berwudu yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam bisa menggugurkan dosa-dosa beserta air yang gugur, air yang berjatuhan. Kemudian wudu ini digunakan untuk salat, maka kira-kira kebaikan berapa yang kita dapatkan dari orang yang memanfaatkan air untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membuat pipanisasi ataupun yang lainnya. Kemudian kata beliau hafidhahullah ta'ala, wa yultahaku bihada aidan, masuk dalam kategori ijra'un nahri, membuat aliran-aliran air sini adalah wada'u barodatil ma' fi amakinin nas, ya, meletakkan semacam ya dispenser ataupun showcase misalnya di tempat-tempat yang di situ banyak manusia. Ya tentunya kalau dispenser ya bukan dispensernya saja, ya di situ langsung kita sediakan air dalam galon misalnya. Kemudian ketika air tersebut habis kita tambahin lagi, ketika habis kita ganti lagi, terus semacam itu. Dan mungkin kita buka untuk umum, ya kita menyediakan berapa dispenser misalnya, ya. Kemudian siapa saja bisa memanfaatkan, ya, entah itu diminum di situ atau dia bawa botol, dia bawa apa, kemudian dibawa untuk kemana, maka ini masuk di dalamnya pula, ya. Atau kita mengusahakan showcase tadi, ya tentunya juga kita usahakan ada isinya, jangan kita hanya showcase saja, nanti buat apa orang hanya lihat itu saja. Maka di situ kita isi, ya kita isi entah dengan ya minuman mineral dalam kemasan gelas atau dalam kemasan botol, dan sama sekali kita tidak memungut biaya. Ini berat sebetulnya ikhwan, ya berat sebetulnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya berat, ya, terkadang dirasakan berat ini, maka besar pahalanya. Semasa hidup air tersebut bisa mendatangkan pahala kepada kita bahkan sampai kita meninggal dunia. Ya, wa mawatini ihtiyajihim, ya tempat-tempat yang menjadi kebutuhan manusia. Nah, masuk dalam hal ini pula misalnya, ya sengaja kita membeli air kemasan minum, ya air kemasan dalam kemasan gelas, ini dalam kemasan gelas kita taruh di tempat-tempat yang menjadi mobilisasi manusia atau menjadi berkumpulnya manusia, ya kita tulisi cuma-cuma, silakan ambil. Entah orang ini mau mengambil berapa, mau mengambil sebagiannya atau apa. Nah, termasuk yang utama yang mulia adalah di tempat-tempat yang di situ digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti masjid, ya seperti musola atau lembaga-lembaga pendidikan agama. Kita menyuplai kebutuhan airnya. Ini air untuk ustadz yang ngajar, air untuk santri yang belajar. Fasubhanallah, ini betul-betul besar, betul-betul proyek yang besar yang mendatangkan keutamaan yang besar kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meletakkan semacam dispenser atau showcase atau yang lainnya, yang di situ orang bisa mendapatkan dengan mudah air minum maupun yang
yang lainnya. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sodaqah. Ya, ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sodaqah. Engkau menuangkan air dari wadah yang kamu miliki kepada orang lain itu bernilai sodaqah. Ya, itu bernilai sodaqah. Jadi kita sengaja misalnya ini, ya, kita menyediakan beberapa galon air, ditaruh di depan rumah misalnya. Siapa yang mau memanfaatkan silakan ambil, ya, galonnya dikembalikan, ya, biar bisa terus berlanjut usaha ini. Kalau dibawa semuanya gimana? Ya, mudah-mudahan ada gantinya. Ya, insya Allah orang mengerti. Kita menyediakan air, barang siapa yang mau mengambilnya silakan. Atau mungkin kita bilang kepada depo-depo air, misalnya, ya, Pak, ini dalam waktu dalam waktu berapa hari, dalam waktu berapa bulan, maka setiap orang mengambil air, ya, berapa galon pun dari depo ini, maka gratiskan, saya bayar. Nah, tinggal Bapak catat saja nanti dalam satu hari itu berapa galon misalnya, maka ini masuk di situ, masuk di sini. Itu apa? Ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sodaqah. Masya Allah, ini sodaqah air, menuangkan air ke wadah orang lain. Ya, dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sebatas kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu hanya satu ciduk, satu gayung, ya, satu gayung mungkin, dan itu sangat bermanfaat untuk orang lain, itu sudah nilai sodaqah. Ya, sudah nilai sodaqah. Apalagi sampai berkubik-kubik air, apalagi sampai banyak, dan itu dalam waktu yang lama. Dan itu semuanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena usaha kita. Ya, usaha kita, dan tentunya dari harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Ya, orang fakir, ya, bisanya mungkin dengan tenaganya. Orang miskin bisa dengan tenaganya, bisa juga dengan pikirannya. Maka orang yang diberi amanah harta oleh Allah, maka dengan harta yang dititipkan kepadanya, maka dengan semacam itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, balamma sa'ala Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalis sadaqah. Bahkan tatkala Sa'ad ibni Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalis sadaqah, tentang sedekah yang paling utama. Ya, tentang sedekah yang paling utama itu apa wahai Rasul alaihi salatu wassalam? Qala lahun nabi saqyul ma, yaitu memberi minum kepada orang lain, memberi minum kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberi minum kepada orang lain dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun, entah dengan saluran membuat saluran air tadi, ataupun menyiapkan dispenser, ataupun showcase, ataupun apa saja yang manusia bisa mendapatkan air, entah itu untuk kebutuhan minum, atau kebutuhan mandi, atau apa saja dari air yang dibutuhkan oleh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amalan yang kedua,
Ya, amalan yang kedua. Kemudian kita lanjutkan, yaitu al-amalu tsalits. Amalan yang ketiga, hafrul abar. Ya, hafrul abar, yaitu membuat sumur bor. Nah, membuat sumur bor. Maka termasuk di antara pahala yang akan terus mengalir kepada kita semuanya walaupun kita telah meninggal dunia, maka adalah hafrul abar, membuat sumur-sumur, entah itu ya sumur yang manual ataupun sumur-sumur bor. Faqad warada fi hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam au hafara bi'ron. Ya, telah datang hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au hafara bi'ron, atau menggali sumur. Ini di zaman dulu. Zaman dulu kan ngebor nggak ada. Ya, maka menggali sumur. Ya, maka dengan menggali sumur ini kemudian keluar air, dan air tersebut digunakan oleh orang lain. Kalau yang pertama tadi, amalan yang kedua tadi membuat aliran-aliran air. Nah, ini sekarang ini amalan yang ketiga, ya, termasuk yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang, ya, sampai pun telah meninggal dunia, yaitu apa? Membuat sumur-sumur. Ya, membuat proyek-proyek sumur. Wa hadzal amalu jalilul qadri. Amalan ini atau perbuatan ini termasuk, yaitu mulia kedudukannya. Wa azimun naf'i, termasuk amalan yang besar manfaatnya. Wal fadlu sabiq fi ijra'il anhar wa saqyil ma yashmuluhu aidan. Dan keutamaan-keutamaan yang telah kita ketahui tadi, berupa membuat aliran-aliran air ataupun memberi minum. Nah, ini maka mencakup juga. Li'annahu suratun min suwari, karena ini termasuk salah satu di antara bentuk yang sama. Ya, bentuk yang sama itu apa? Menjadikan atau agar orang lain bisa memanfaatkan air. Ya, makhluk bisa memanfaatkan air. Bahkan kata beliau hafidhahullah, bal innal abara fil ghalibi tadhallu solihatan li azminatin adidatin yantafi'u bihan nasu wad dawabu. Bahkan sumur-sumur ini pada umumnya akan menjadi amal baik terus, ya, sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu manusia bisa mengambil manfaat darinya. Manusia bisa mengambil manfaat darinya, wadawabu, demikian pula hewan-hewan. Ya, kita memanggil tukang gali sumur. Ya, dengan kita panggil tukang gali sumur, Pak, tolong bikinkan sumur di depan rumah. Nah, kemudian di situ kita kita persilahkan orang lain untuk memanfaatkan sumur tersebut. Apalagi orang tidak perlu susah payah pakai timba misalnya. Kita sediakan pompa airnya. Ya, aliran listriknya juga dari kita, dari rumah kita. Orang tinggal pencet saklarnya, keluar air. Entah mereka mengambil dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak. Dalam jumlah sedikit mungkin 1-2 jerigen misalnya, atau dalam jumlah banyak misalnya dalam tangki. Ya, dengan tangki berapa itu? 5.000 liter misalnya. Maka itu jangan dipikirkan. Ya, jangan dipikirkan. Karena semuanya itu sesuai dengan kadar yang dimanfaatkan oleh orang. Semakin banyak orang memanfaatkan
sumur tersebut, maka semakin besar manfaatnya kembali kepada kita. Nggak usah dipikirkan nanti bayar listriknya piye segala macam, nggak usah dipikirkan. Ya, selama kita punya niat untuk membuat sumur dan memudahkan orang lain mengambil manfaat dari air tersebut, maka pastilah Allah Ta'ala akan mengganti. Kalaulah tidak Allah Ta'ala ganti di dunia, maka kita yakin dari apa yang dikatakan oleh Rasul SAW tadi, bahwa membuat sumur yang airnya dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan kembali kepada kita sampai pun kita telah meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau kita sudah kita niatkan untuk seperti itu, jangan kemudian wis tak patenani wae saluran listriknya biar orang nggak ngambil air. Nah ini gimana kalau semacam itu? Atau mungkin yang kita siapkan keran di depan rumah, kemudian ada orang ngambil lagi, udah jangan dibicarakan, yang jupuk banyak sekali ngambilnya, nggak usah dipikirkan itu. Kita sudah maksudkan dia untuk dimanfaatkan oleh orang lain, entah itu ngambil sedikit, entah itu ngambil banyak, sudah jangan dipikirkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bainama rajulun bi tariqin istadda 'alaihi al-atashu. Dulu ini Rasul menceritakan, tatkala ada seseorang yang melakukan perjalanan, tiba-tiba dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Maka dia mendapati sebuah sumur, lalu dia turun dan dia minum dari air yang ada di dalam sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Karena sudah dahaganya hilang, maka dia keluar. Fa idza kalbun yalhathu, tiba-tiba di pinggir sumur dia mendapati seekor anjing yang menjilat-jilat tanah yang ada di sekitarnya karena kehausan. Ya'kulu thara minal atashi. Anjing tersebut menjilat-jilati tanah yang ada di sekitar tersebut juga karena kehausan. Faqala rajul, maka laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini kehausan sebagaimana aku kehausan. Dan hausnya ini bukan haus biasa, haus sekali. Tenggorokannya kering, kelihatan kalau kita itu misalnya puasa yang kemudian bekerja di bawah terik matahari, itu kan tenggorokan terasa kering, kering sekali. Nah, itulah yang menimpa laki-laki ini, dan itulah yang menimpa anjing tadi. Maka laki-laki tadi fanazalal bi'ro, maka Rasul menceritakan fanazalal bi'ro, maka laki-laki tadi turun ke sumur lagi. Famala'a khuffahu ma'an, maka dia memenuhi khufnya dengan air. Ini khuf kalau dalam bahasa kita sepatu. Dalam bahasa kita sepatu, kalau dalam bahasa dulu yaitu sepatu atau sejenis sepatu yang terbuat dari kulit sehingga bisa menampung air. Thumma amsakahu bifihi hatta raqa. Nah, dia dia gigit khuf tadi yang sudah berisi air tadi. Bagaimana kok digigit? Maka dia kalau turun sumur, itu kan tangan kanan tangan kiri saling bergantian untuk berpegangan untuk bisa naik atau bisa turun. Nah, ini sekarang naik dengan membawa khuf yang berisi air nggak bisa,
dipegang tangan kanan, yang kiri cuman tangan kiri saja untuk naik, tidak bisa. Maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah menggigit khuf yang berisi air tadi dengan mulutnya agar dia bisa naik ke atas. Fasaqal kalba, maka laki-laki tadi bisa memberi minum anjing yang sangat kehausan tadi. Fasyakarallahi, maka Allah Subhanahu wa taala fasyakarallahi, maka Allah taala bersyukur kepadanya, Allah taala berterima kasih kepadanya. Wa ghafara lahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimil ajron, wahai Rasulullah, apakah kami yang punya hewan ternak kemudian kita kasih minum hewan-hewan tersebut, apakah kita juga mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki tadi yang memberi minum kepada anjing yang kehausan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, fi kulli kabidin rodbatin ajrun, pada tiap-tiap hewan, ya, pada tiap-tiap hewan yang punya hati, ya, punya hati, atau pada tiap-tiap hewan yang hidup, ya, tiap-tiap hewan yang hidup, maka kita bisa mendapatkan pahala dari usaha kita untuk memberi minum kepadanya. Ini contoh bagaimana seorang laki-laki ini, dalam riwayat yang lain, laki-laki adalah seorang pendosa, ya, seorang pendosa, seorang penzina. Nah, dengan sebab dia memberi minum kepada anjing, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Dan Allah taala mengampuni dosanya. Nah, ini membuat ini diambil dalil oleh mu'allif hafidhahullah bahwa seseorang yang membuat sumur atau membuat sumur-sumur bor, entah sumur-sumur yang manual atau sumur bor, maka dia bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir kepadanya sampai pada hari dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula hadis ini pula, ya, kita yang memberi minum kepada hewan-hewan peliharaan kita, entah itu hewan ternak ataupun yang lainnya, kucing misalnya, ataupun apalah hewan-hewan yang kita piara, burung misalnya, maka tuangan-tuangan air yang diminum oleh hewan-hewan tersebut itu mendatangkan pahala kepada kita semuanya. Makanya ya harus kita perhatikan, jangan sampai hewan-hewan tersebut kehabisan minum, apalagi sampai meninggal dunia, maka itu bisa kebalikannya, bisa mendatangkan dosa kepada kita semuanya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana Allahu azza wa jalla qad ghafara li hadzal rajul dzunubahu li'annahu saqa kalban syurbata ma'in. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa laki-laki ini karena dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan dengan sekali minum saja. Ya, dengan sekali minum, ya. Enggak berkali-kali dia kasih minum. Ya, saat itu saja sekali. Fa kaifa dhannu biman hafaral bi'r, lalu bagaimana jika ada orang yang membuat sumur wa tasabbaba fi wujudiha hatta irtawa wa antafa biha khuluqun katsirun. Lalu dengan sebab sumur tadi orang bisa hilang dahaganya, ya, bisa puas dahaganya, bisa memanfaatkannya, yaitu apa? Khuluqun katsirun, banyak makhluk. Kalau manusia banyak manusia, hewan banyak hewan,
mengambil manfaatnya. Kalau membuat atau kalau memberi minum kepada seekor anjing sekali saja, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan seseorang yang membuat sumur? Membuat sumur. Dengan adanya sumur tadi, banyak yang memanfaatkannya. Tidak hanya 1-2 orang, bahkan ribuan orang. Ya, selama sumur tersebut masih keluar airnya. Ya, masih keluar airnya. Bahkan seandainya mungkin ada mengalami kekeringan, kita bor lagi, kita berulang. Naam. Ya sudahlah, kita nggak bisa menghitung. Nggak bisa menghitung. Cuman sekali membuat sumur, ya dengan biaya yang, ya entah biayanya berapa yang digunakan. Kalau ini sumur-sumur manual kan cuman menggali, lalu terwujud sumur, kemudian airnya dimanfaatkan oleh siapa saja. Ini berapa pahala yang didapatkan? Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan yang besar. Makanya harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, gunakan untuk berladang amal yang akan terus mengalir pahalanya. Salah satu di antaranya ini, ya kita telah pelajari, yaitu apa? Yang pertama, menyampaikan ilmu dan yang berkaitan dengannya. Kemudian membuat aliran-aliran air. Ini yang ketiga ini adalah membuat sumur. Membuat sumur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala saba'in atau wala sabi'in illa wala ta'irin illa ajarahullahu yaumal qiyamah. Ya, tidaklah seseorang menggali sumur. Ya. Tidaklah. Barang siapa yang membuat sumur, man hafara ma'an. Barang siapa yang membuat sumur, lam yashrab minhu kabidun harra. Lalu tidak minum darinya makhluk hidup. Tidak minum darinya makhluk hidup. Min jinnin, berupa jin. Ya, jin juga minum. Ya, hanya saja kita nggak tahu bagaimana minumnya jin. Wala insin, tidak pula manusia. Jelas kita manusia, yaitu minum dari air. Wala sabiin, tidak pula binatang-binatang yang ada, binatang buas maupun yang lainnya. Wala ta'irin, tidak pula burung. Illa ajarahullahu yaumul qiyamah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala yang terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Illa ajarahullahu yaumul qiyamah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Subhanallah, satu sumur ya dimanfaatkan oleh seluruh makhluk, sampai pun jin. Kita nggak tahu, jin makhluk gaib, maka mengambil air dari situ diminum. Manusia juga begitu, hewan-hewan juga begitu, burung juga begitu. Subhanallah, ini betul-betul proyek yang besar yang Allah Ta'ala berikan dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi kelebihan harta untuk membuat sumur tersebut. Dan sekali lagi, tidak hanya terbatas orang-orang yang punya harta saja, maka semua yang ikut andil untuk proyek tersebut. Ya, termasuk mungkin lembaga-lembaga sosial yang yang mengumpulkan dana dari para muhsinin, ya, kemudian mengiklankan untuk
adanya proyek ini, walaupun dia bukan langsung membuat sumur, maka ini semuanya mendapatkan bagiannya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya termasuk di antara orang yang punya andil di situ. Entah kita sebagai orang yang punya harta, atau kita punya pikiran, atau kita punya tenaga, sehingga terwujud aliran-aliran air, sehingga terwujud sumur yang dimanfaatkan oleh seluruh makhluk, mulai dari manusia, jin, hewan-hewan maupun tumbuhan, maka pahalanya akan terus mengalir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan amalan berikutnya yang akan terus mengalir pahalanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.